Halo, ketemu lagi di Turete, tutorial remeh temeh, produksi Sosianesia Channel. Pada video kali ini, gua akan berbagi kepada lo semua tentang bagaimana caranya membuat power bank. Oke, gak akan berlama-lama, kita akan mulai dengan mengetahui apa aja bahan-bahannya. Yang pertama, kita butuh baterai 18650. Di sini gue menggunakan baterai hasil bongkaran laptop, baterai bekas dengan kapasitas 2600 mAh satu bijinya. Gue pakai 2. Kemudian kita butuh modul power bank dengan output 5 volt 1 ampere. Karena kebetulan HP gua voltasenya 5 volt 1 ampere. Kemudian isolasi hitam, isolasi kabel ya. Timah yang core atau intinya si timah ini menggunakan bahan flux ukuran 0,8 mili. Kemudian kita juga butuh flux untuk memudahkan kita dalam saat menyolder biar timahnya gampang nempel. Kemudian gunting dan cutter. Kita juga butuh kabel untuk merakit power bank ini. Gue menggunakan kabel AWG 22 yang merah dan yang hitam. Lalu jangan lupa solder. Kotor nih, kode kawatnya ya. Pokoknya solder lah. Gue pakai yang 40 watt. Oke, yang pertama kita harus kenal dulu apa itu baterai 18650. Baterai ini bekerja pada tegangan 3,7 volt. Dengan tegangan paling rendahnya kita batasi 3,1 sampai 3,2, dan ketika dicas penuh tidak boleh melebihi 4,2 volt karena akan meledak. Jadi bagi adik-adik sekalian yang kepingin membuat power bank, tolong minta bantuan atau minta dampingan kepada orang tua kalian, kakak kalian yang sudah dewasa ya. Karena baterai ini mudah meledak, berbahaya loh. Jadi harus ditangani dengan hati-hati dan oleh orang yang sudah cukup mengetahui bagaimana cara menghindari resikonya. Di pasaran, baterai 18650 ini banyak yang palsu. Karena baterai-baterai seperti baterai ultra api yang katanya satu bijinya 6000 mAh, setelah gue cek cuma 300 mAh, padahal di cover tulisannya 6000 mAh. Dan baterai-baterai aneh-aneh atau yang klon-klon itu kita juga nggak ngejamin berapa kapasitasnya. Nah, kemudian mAh itu adalah miliampere hour atau miliampere jam. Karena dia tegangan kerjanya 3,7 volt, sedangkan HP kita atau smartphone kita membutuhkan voltase atau tegangan sebesar 5 volt, maka tegangan dari baterai ini harus dinaikkan dengan menggunakan modul power bank ini. Nah, modul power bank ini terdiri dari modul step up dan modul pengisian, di mana di sini ada regulatornya. Pokoknya intinya gampangnya tegangan dari si baterai ini dinaikkan menjadi 5 volt untuk dapat mengisi baterai smartphone kita. Karena kalau di bawah 5 volt nggak akan bisa tuh smartphone kita dicas. Makanya kenapa charger itu tulisannya output 5 volt terus berapa ampere gitu. Nah, kita harus paham dulu smartphone kita itu membutuhkan berapa ampere. Ampere itu satuan untuk arus listrik. Jadi kadang ada orang-orang yang bilang pakai power bank bisa bikin HP rusak. Itu karena mungkin mereka belum paham bahwa HP-nya itu membutuhkan ampere tertentu.
smartphone itu menggunakan komponen-komponen yang memiliki batasan ampere yang dapat diterima untuk mengalir melalui komponen tersebut. Sehingga kalau kelebihan batas ampere, maka komponen tersebut bisa rusak. Jadi kita harus tahu dulu berapa ampere yang dibutuhkan oleh smartphone kita. Taunya dari mana? Dari kepala charger. Nah, kepala charger ini di sini ada tulisannya output ada tulisannya output titik 2 5,0 volt terus 1,2 ampere. Nah, berarti kita kalau menggunakan power bank, gunakan yang outputnya sesuai dengan kebutuhan ampere dari smartphone kita. Jangan sampai lebih. Kalau di bawahnya mungkin nggak apa-apa, tapi jadi lebih lama waktu pengisian atau waktu chargingnya. Tapi jangan lebih. Kalau lebih, otomatis sudah pasti smartphone kita bakal panas, komponennya bisa meledak, untuk beberapa kasus bisa rusak, layarnya bisa agak burem kayak ada kabutnya karena ada korsleting pada layarnya. Kenapa gue tahu? Karena gue juga belajar. Jadi karena HP gue membutuhkan sekitar 1,2 ampere dan output dari si modul ini adalah sekitar 1 ampere, jadi cocok. Smartphone gue bakal aman. Kalau misalnya smartphone lo membutuhkan di kepala chargernya 2,1 ampere, itu cari modul yang outputnya bisa 2,1 ampere. Oke? Langkah yang pertama, kita akan menggabungkan dua baterai ini. Jadi kita harus paham dulu nih. Oh iya, ini plus ya, yang ada piringannya ini. Ya pokoknya yang nggak rata itu positif, nih positif. Yang ini negatif, yang rata. Nah, kalau dalam pelajaran SD masih ingat kan tentang atau sambungan seri atau paralel. Nah, kalau misalnya di paralel, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif, yang rata ketemu yang rata nih. Negatif ketemu negatif, positif ketemu positif. Kemudian kita sambungin. Terus yang ini kita jadikan sebagai bagian positifnya, yang dua kita sambungin ini bagian negatif, kita jadikan keluaran negatifnya. Itu paralel. Kalau seri, ini kita sambungin ya pakai kabel. Jadi keluaran dari baterai ini positifnya yang ini sebagai keluaran positif, yang ini keluaran negatif. Yang negatifnya baterai pertama dihubungkan kepada positifnya baterai kedua. Ini hubungannya seri. Nah, kalau hubungan seri begini, misal ini 3,7, ini 3,7, menjadi 7,4 volt. Jadi voltasenya jadi bertambah. Tapi kalau baterainya kita buat paralel begini, voltasenya tetap 3,7, kapasitasnya atau ampernya bertambah. Jadi kalau kita mau bikin 5200 mAh, ya kita bikin baterai ini menjadi paralel. Nah, caranya bagaimana kita membuat sambungan paralel dari baterai ini? Seharusnya sih bisa menggunakan las titik, jadi pakai plat kemudian di las titik. Karena gue nggak punya alat las titik, jadi gue akan solder aja. Nah, cara nyoldernya itu ini agak bahaya ya. Jadi baterai ini nih nggak boleh terlalu lama kena panas, apalagi kena panas solderan. Kalau misalnya ini langsung disolder dengan menggunakan timah, kita taruh timah di sini dulu. Timahnya tuh kadang suka susah nempel. Jadi kalau misal copotan dari baterai laptop biasanya ada ininya nih, ada bekas las titik. Jadi ada platnya. Nih. Jadi kita bisa solder di sini, gampang dia bakal nempel. Tapi kalau misalnya baterai baru, ini rada susah nih. Jadi biasanya gua akan menggunakan cutter. Kayak ini nih, las titiknya udah nggak ada. Gua akan menggunakan cutter. Terus kemudian kita gores-gores dulu silang-silang. Gak usah ditekan ya, yang penting kelihatan goresannya aja tuh. Gores silang-silang kayak dikasarin gitu.
Terus kemudian kita pakai bantuan tang. Kita harus nempelin timah dulu di sini nih. Terus kita pakai flux. Tang buat tahan doang ya. Nyemplung. Dengan bantuan timah, kita kasih flux yang banyak di atas sini. Di atas bagian yang sudah kita gores-gores. Bisa pelit flux. Kita kasih yang banyakan aja. Nah, kemudian jangan lama-lama ya. Ini hanya butuh sekitar 1 atau 2 detik. Kemudian kita tempelkan soldernya secara bersamaan. Terus sambil didorong timahnya. Lepas. Nah, timahnya udah nempel bagian negatif si baterai nih, yang tidak ada ya bekas las titiknya. Lakukan hal yang sama pada bagian yang lain. Oh iya, gue sangat menganjurkan untuk bergantian dalam memberikan atau menempelkan timah pada bagian baterai ini, karena baterai ini kalau dipegang setelah disolder tadi agak anget. Biar dia diam dulu, kita pindah ke baterai yang lain. Pokoknya jangan lama-lama ya. Oh iya, ini udah ada platnya bekas las titik, karena ini baterai bongkaran laptop. Kalau nggak ada ya tadi pakai cara yang tadi, digores-gores dulu. Kita kasih flux yang banyak. Terus kita tempelin secara bersamaan. Kita dorong timahnya, angkat. Kita pindah ke baterai yang tadi, yang sebelumnya sudah. Kita ke bagian yang positifnya belum. Kita kasih flux. Ini udah ada bekasnya nih. Terus ke baterai satunya lagi. Kita kasih flux dulu. Nah, sudah. Bagian nyolder baterai yang paling berbahaya sudah selesai. Kemudian kita singkirin dulu. Kemudian kita beralih ke modul power bank-nya. Nah, di sini di modul power bank ini ada bagian yang tertulis minus dan positif. Udah, kita kasih dulu timah. Jangan lupa selalu pakai flux biar timahnya gampang nempel. Kita kasih flux. Ini dikit gak apa-apa ini. Tempel. Double dorong. Terus bagian negatifnya. Cukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian si kabelnya yang merah akan gue gunakan sebagai positif. Kita celupin ke dalam flux. Kita pinggirin dulu baterainya. Terus kita kasih timah juga. Hati-hati ya dalam menyolder, karena bisa mengakibatkan luka bakar yang serius. Satu dulu aja, untuk sisi bagian.
Terus oh iya, kita biarkan dulu modulnya. Kita kembali ke baterainya. Si baterai ini akan kita hubungkan antara positif dengan positif. Jadi kita ukur baterainya sekitar seginilah. Ini kabelnya. Kita potong pendek dulu. Terus kita kupas. Enaknya kabel AWG22 tuh gampang dikupas ya. Tinggal dicungkil. Oh, pas kan? Terus yang hitam, yang bagian negatif, kita ukur sekitar seginilah. Kita potong. Terus kita kupas. Kasih jalan sedikit, kasih kupasan sobekan sedikit, terus kita kok susah ya? Oh, kurang. Kasih sedikit, jangan sampai putus. Oh, susah nih. Wah, kok susah ya? Nah. Sama kita celupin ke dalam flux. Terus kemudian kita kasih timah. Terus kemudian yang kabel yang merah juga kita kasih flux. Kita kasih timah. Kemudian kita ukur sekitar yang merah ini, mungkin sekitar seginilah. Panjang nggak apa-apa, nanti kalau kependekan ya mesti nyambung, tapi kalau kepanjangan kan cuma tinggal motong. Kupas. Kok susah ya? Thanks ini gua tadi udah ngasih tahu gampang. Kok jadi gerah ya di sini ya? Oh, susah amat ya. Biasanya gampang. Karena grogi kali ya depan kamera. Susah amat. Terus yang hitam kita ukur sepanjang segini. Kan nanti begini nih. Ini setelah ini dihubungin ke sini. Nih. Terus ini kita hubungin ke sini nih, ke power banknya, ke modulnya maksudnya. Terus juga yang hitam sama. Setelah kita gabungin sini antara negatif dengan negatif kedua baterai, kemudian kita tarik sebagai keluarannya sekitar segini menuju ke bagian negatif dari modul power bank. Ya seginilah. Kita kupas juga. Kita kasih timah. Harusnya tadi aja yang udah dikasih timah ya. Ngapain? Jadi ngasih timah lagi deh. Malah bagian yang udah dikasih timah malah gak dipakai. Apa? Tukang solder. Oke,
Kayaknya menyenangkan kalau misalnya solderin kabel ini. Ada asap-asapnya. Tapi tetap harus hati-hati. Ini sudah disambung yang bagian negatif. Kemudian saatnya kita sambungkan juga yang positif. Lalu kita sambungkan pada bagian baterai berikutnya. Sudah. Ini yang negatif, ini yang positif. Kita sambung secara paralel, positif dengan positif, kemudian negatif dengan negatif. Oke, hati-hati, ini sama ini jangan sampai nempel ya, karena baterainya bisa meledak. Sekali lagi, baterainya ini mudah meledak. Negatif dulu. Kemudian yang positif. Oke. Sekarang kita tutupi bagian kutub-kutub baterainya dengan solasi hitam. Bedain ya, ini bukan slot tip atau seal tip. Namanya isolasi sebagai isolator. Agak ditarik supaya dia lebih kencang. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba. Bentar, gua ambil HP dulu. Bentar ya. Nah, ini menggunakan chargeran 1 ampere ya. Karena menurut keterangan modulnya ini diinput dengan 1 ampere juga. Jadi outputnya 1 ampere, input untuk mengisi baterainya ini 1 ampere. Masukkan ke dalam port micro USB. Ini kita cas. Nah, lampu merah akan berkedip, artinya dia sedang dalam proses pengisian baterai. Ketika lampu merah ini berhenti berkedip, maka proses charging dari baterai ini selesai. Kedip ya. Tuh, kedip ya. Tuh, kelihatan kan? Kedip. Kita juga bisa pakai kabel data ini. Kita masukkan ke dalam HP-nya. Bismillah. Nah, charging. Kelihatan ya? Oke, berarti powerbank kita sudah selesai. Tapi masa bawa powerbank seperti ini?
nanti bisa dianggapnya bawa bom lagi. Nah, kebetulan gue udah bikinin casing ya, casing asal-asalan lah. Ini kita rapikan dulu menggunakan slot tip hitam. Kita satukan dulu baterainya biar muat gini nih. Tuh, muat ya. Casingnya nggak muat, bisa nggak ya? Ntar diisolasi malah kagak muat. Nah. Ya, gimana ini? Muat nggak ya? Coba ini taruh ke tengah, terbalik kali ya, ini kali ya. Ini maksudnya tuh ditaruh di sela-sela sini. Nah, udah muat, kurang gede nih. Muat. Nah, muat ya. Ini bisa ditaruh di sini, dikasih lem atau lem besi yang tahan panas, karena ada kemungkinan modul ini akan panas. Kita tutupin gini ya, ginilah. Mungkin kalian bisa lebih baik membuat casingnya, terserah kalian mau bikin casingnya bentuk kayak gimana. Ini saya bikin hanya contoh aja, yang penting intinya powerbank ini sudah berfungsi. Kita tutupin, kita kasih lem. Ini karena casingnya dari kayu, kita kasih lem kayu atau lem besi juga bisa. Terus kita tempelkan lem besi di sini supaya dia bisa nempel di sini. Tutupi. Sementara saya tutup dengan glue gun dulu ya. Supaya kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Kecil ya. Bagusnya sih ini dipelitur supaya nggak dimakan rayap. Tapi kalian juga bisa bikin pakai 3D printer. Tapi karena saya tidak punya mesin 3D printer, jadi saya gunakan kayu. Ini juga dari kayu bekas. Yang penting intinya bisa menutupi atau sebagai tempat dari powerbank yang sudah dibuat, supaya nggak terlalu serem. Nanti kalau masuk mall bisa diperiksa satpam. Apa itu? Nanti masuk berita, nanti terkenal, nanti viral. Panas belum ya? Tutupin aja ya. Ini baterainya bisa dikasih lem supaya belum panas. Sebenarnya ide bikin powerbank ini karena istri saya minta, "Pak, aku pengen punya powerbank tiap hari di rumah, ngapain punya powerbank?" Tapi karena saya suami yang baik dan saya lihat harga powerbank mahal-mahal dan kapasitasnya belum tentu sesuai. Kalau yang sesuai harganya pasti mahal. Ya saya bikin aja. Kita sebagai suami harus pintar memanfaatkan mana yang lebih murah. Ini saya lem dulu ya. Ini saya lem juga supaya tidak bergerak. Tutup deh. Ya, kira-kira beginilah. Murah. Baterai dari baterai bekas laptop yang masih bagus. Modul gak nyampe 10.000. Kemudian apa lagi ya? Kabel gak nyampe
paling 2000, dapat powerbank dengan kapasitas yang bisa kita yakini isinya. Oke, segitu aja tutorial dari gua. Mudah-mudahan cukup jelas. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan kata. Semoga ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa, kalian harus coba buat powerbank ini, karena setelah ini gua akan kasih tutorial lagi dan lebih keren yang berkaitan dengan pengetahuan kita membuat powerbank. Jadi dari membuat powerbank ini kita bisa membuat sesuatu yang lebih berguna lagi. Ini paling dasar, jadi kalian harus coba. Tolong kasih tahu dan tulis di komentar bagi kalian yang sudah berhasil. Gua akan sangat senang bahwa apa yang gua share, ilmu yang gua bagikan bisa diserap dan diterima oleh kalian. Kalau yang belum bisa, coba tanya yang sudah berhasil. Yang sudah berhasil boleh pamer di komentar. Gua akan tunggu komentar dari kalian. Mungkin ini juga akan gua rapihkan, karena ini buat bini gua pelitur, gua rapihin, mungkin sedikit gua modif. Nanti akan gua tampilkan di Instagram Sosianesia @sosianesia. Kalian bisa follow dan cek postingan dari Sosianesia di situ. Oke, sekian, itu aja. See you.